Ini adalah segmen terakhir dari video pembelajaran ini. Berikutnya, kita akan membahas mengenai artifak apa saja yang ada pada Scrum. Nah, mungkin pada segmen sebelumnya kita sudah menyinggung tentang apa itu product backlog dan kita sudah mendengar sprint backlog. Itu adalah salah satu dari Scrum artifak. Berikutnya, kita akan saksikan video ini. Scrum Artifact. Pertama adalah product backlog. Jika dilihat dari gambar ini, menunjukkan proses Scrum. Diawali di sini adalah product backlog yang berada pada kotak berwarna merah. Product backlog merupakan sekumpulan kebutuhan dari pengguna. Dan product backlog juga dimiliki dan dikelola oleh product owner. Product backlog juga memiliki skala prioritas yang akan ditentukan oleh product owner. Artinya bahwa product backlog mana saja yang disarankan oleh product owner untuk dikerjakan terlebih dahulu. Salah satu format umum yang digunakan adalah user story. Contohnya seperti ini, sebagai pembeli, saya dapat membatalkan transaksi. Ini merupakan kebutuhan dari product owner. Ini juga merupakan contoh dari product backlog. Artinya, pada bagian ini akan terdapat lebih dari satu kebutuhan di sini. Lebih dari satu user story pada list of product backlog. Nah, product backlog yang paling atas merupakan product backlog dengan prioritas paling tinggi yang harus dikerjakan dengan segera. Berikutnya adalah sprint backlog. Jadi kalau kita lihat, sprint backlog ada di dalam kotak merah ini telah melalui Scrum event yaitu sprint planning. Artinya bahwa sprint backlog ini merupakan hasil dari perencanaan tim terhadap sprint, di mana pada sprint tersebut sudah ditetapkan goal-nya apa, produk backlog mana yang diambil, dan itu dituangkan ke dalam sprint backlog. Sprint backlog merupakan hasil pemecahan dari sprint goal. Intinya adalah penetapan sprint goal terlebih dahulu pada tahap sprint planning. Nah, sprint goal ini dibangun berdasarkan product backlog yang dipilih dalam sebuah sprint. Pemilihan product backlog mana saja yang dipilih dalam sebuah sprint itu merupakan arahan dari product owner. Berikutnya adalah mendefinisikan pekerjaan yang akan dilakukan pada sebuah sprint. Sprint backlog merupakan kontrak yang harus dipenuhi antara product owner dan Scrum team. Hal tersebut akan dipertanggungjawabkan di akhir sprint. Artifak terakhir adalah increment. Increment merupakan output dari proses sprint itu sendiri. Kalau kita lihat di sini bahwa ketika product backlog dipilih pada suatu event sprint planning menjadi sprint backlog dan sprint backlog tersebut diurai menjadi beberapa task, kemudian task tersebut dilaksanakan atau di-develop oleh Scrum team sehingga menjadi suatu shippable product, maka itulah disebut sebagai increment. Setiap sprint itu harus menghasilkan produk potensial yang dapat berjalan dan layak untuk publish. Publish di sini tadi adalah shippable product. Kemudian, produk berisikan seluruh sprint goal yang telah ditentukan. Artinya, si increment atau produk di sini sudah merepresentasikan sprint goal yang telah ditetapkan pada saat sprint planning. Seorang product owner juga berhak menentukan apakah produk atau increment ini akan dilanjutkan atau malah ditolak. Sebagai referensi dari bahan pembelajaran ini adalah pertama dokumen ISO IEC IEEE 12207 mengenai System and Software Engineering Software Lifecycle Process. Lalu ada panduan Scrum, yaitu The Scrum Guide yang disusun oleh Ken Schwalbe dan Jeff. Dan bahan lainnya diambil dari laman Scrum.org, website prod, dan seterusnya. Terima kasih.